Selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah topik, benarkah pada masa pandemi ini banyak properti dijual dengan harga corona? 2-3 bulan terakhir saya sering ditanya, ditelepon oleh investor-investor atau klien properti yang kenal dengan saya. Mereka request kepada saya apakah ada properti-properti yang harga corona. Nah, saya bertanya kepada mereka, berapa harga corona yang mereka maksudkan? Nah, mereka expect harganya kira-kira bisa 40-50% dari harga wajar. Oke. Kemudian saya membuka database saya, database listing. Terus kemudian saya follow up semua selama 2-3 bulan ini, selama masa corona. Dan ternyata hasil temuan saya bahwa tidak banyak properti-properti yang pemiliknya atau penjualnya itu mau turun sampai dengan 40-50% dari harga wajar. Nah, terus kemudian untuk membuat ini, apakah saya yang mungkin kurang follow up sehingga harga itu tidak muncul? Kemudian saya mulai membahas properti harga corona ini dengan beberapa kenalan saya, baik itu teman-teman agen properti, baik yang teman-teman agen properti yang ada di Surabaya, terus kemudian yang ada di luar kota dan di beberapa kota besar lainnya. Saya juga bertanya pertanyaan yang sama, dan ternyata dari mereka bilang bahwa harga corona itu mungkin ada tetapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, terus kemudian saya mencoba mempelajari kenapa kok penjual ini tidak mau menjual properti mereka dengan harga yang dimaksudkan ini, dengan harga corona. Nah, ternyata mereka punya 3 alasan yang menurut saya cukup masuk akal. Yang pertama adalah penjual punya ekspektasi, yaitu bahwa efek corona ke ekonomi Indonesia itu sifatnya hanya sementara. Jadi penjual masih optimis bahwa di semester kedua ini ekonomi dengan adanya new normal akan kembali berputar, akan kembali menggeliat. Nah, itu yang mereka pikir, penjual pikir. Dan juga selain itu, dengan banyaknya kasus gagal bayar di instrumen keuangan seperti asuransi, seperti kita tahu ada kasus Jiwasraya, terus kemudian MTN atau medium term note, terus kemudian corporate bond. Nah, banyak dari instrumen keuangan ini yang akhirnya gagal untuk membayar klien atau nasabah mereka. Nah, ini yang membuat penjual properti berpikir, mereka lebih baik memegang properti dibandingkan menjual properti mereka kemudian ditaruh instrumen keuangan. Jadi mereka lebih baik masih pegang properti. Nah, itu alasan pertama kenapa penjual tidak mau jual di harga corona. Terus kemudian alasan yang kedua adalah harga kula yang sudah cukup tinggi. Artinya harga beli mereka, penjual ini membeli pada beberapa waktu lalu itu harganya sudah cukup tinggi. Jadi beberapa statement dari mereka adalah balik modal aja tidak, rugi gak apa, asal tidak buntung. Jadi maksudnya itu mereka bersedia kehilangan modal, maksudnya rugi modal, tetapi jangan sampai terlalu parah. Jadi mereka itu kadang-kadang pada waktu pembeli itu menekan harga mereka, harga properti mereka. Yang muncul juga kadang-kadang ego dari penjual sendiri. Mereka selalu bilang bahwa saya ini butuh nggak butuh sebetulnya. Jadi mereka itu punya ego, punya pride yang tidak bisa ditekan begitu saja oleh pembeli. Jadi makanya mereka cenderung 95% menurut saya masih cenderung mempertahankan harga mereka. Alasan yang ketiga adalah banyak penjual kalau memang mereka itu punya utang ke bank, mereka lebih memilih jalur restructuring utang mereka daripada jual rugi banget properti mereka.
Nah, jadi mereka bilang mending minta keringanan hutang daripada digorok pembeli. Itu beberapa statement yang saya dapat dari beberapa klien. Jadi begitu gila penjual saat ditekan harga oleh pembeli. Lagi pula bank lebih memilih merestrukturisasi hutang daripada nasabah ini kreditnya menjadi macet di bank mereka. Jadi berapa sih kira-kira penurunan harga yang bisa diekspektasi oleh pembeli di saat sekarang adalah menurut saya range 10-30% maksimal di bawah harga pasar. Itu yang bisa diekspek atau diharapkan oleh pembeli. Lebih dari itu sangat langka. Tapi kalau range antara 10-30% dari harga wajar itu mungkin. Nah, pertanyaannya adalah apakah harga properti bisa turun lagi di semester kedua tahun 2020 ini? Jawabannya adalah tergantung dari berapa besar efek corona terhadap ekonomi dan global dan Indonesia dalam beberapa bulan atau 1 tahun ke depan. Jika efeknya tidak begitu dalam lagi, saya rasa sebentar lagi properti juga akan naik. Jadi gak usah tunggu properti harga corona buat beli properti, beli aja sekarang menurut saya. Karena sekarang ini harganya sudah cukup bagus. Sekali lagi, terima kasih. Salam sukses, salam properti.